Ya, senang sekali Anda masih bersama kami di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat yang selalu menemani pemirsa semua sekalian bersantap sahur. Baik, tadi Habib lagi seru-serunya kepotong, Bib. Boleh dilanjutin nggak, Bib? Kita penasaran banget, Masya Allah. Silakan, Bib. Baik, izin Ustadz UAS yang dimuliakan Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya membacakan ayat Al-Qur'an ya di dalam surah Al-Baqarah ketika Allah menurunkan firman-Nya di akhir surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Sesungguhnya milik Allah segala sesuatu yang di langit maupun yang di bumi, ya. Lalu kemudian kata Allah, "Wa in tubdu ma fi anfusikum." Kalau apa-apa yang kamu ucapkan, kamu tunjukkan, kamu perlihatkan di depan manusia, ya, dari dirimu, ya, au tukhfuhu, atau sesuatu yang kamu sembunyikan, ya, yang kamu tidak ingin orang lain lihat, tapi kamu melakukan itu dan itu hal yang buruk, ya, yuhasibukum bihillah. Semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kata Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka pada saat dihisab itu nanti Allah akan mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki, ya. Ketika ayat itu turun, para sahabat itu nangis, ya. Lalu kemudian sampailah itu kepada baginda Rasul SAW, ya. Kemudian kata baginda Rasul SAW, kenapa kalian ini nangis, ya? Ya Rasulullah, kami selama ini nerima ayat itu turun, tapi terhadap ayat yang satu ini kami nggak sanggup, ya. Karena ini berat sekali, ya. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami sembunyikan, semua dihisab sama Allah dan belum tentu diampuni. Allah akan ampuni siapa yang dikehendaki, diazab siapa yang dikehendaki. Kami nggak sanggup ya Rasulullah dengan ayat ini. Maka apa kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, atakuluna, ya, apakah kamu akan berkata seperti orang-orang Yahudi berkata, yaitu sami'na wa asaina. Ya Allah, kami dengar, tapi kami maksiat, kami nggak sanggup, kami nggak mau melakukannya. Bal qulu, kata baginda Rasul SAW, tapi katakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Ya Allah, kami dengar, kami taati, ampuni kami. Dan hanya kepada Engkau kami akan kembali nanti. Maka semua sahabat mengucapkan itu. Dalam satu riwayat itu yang nanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat yang lain beberapa orang sahabat. Maka mereka mengucapkan itu. Ya, sami'na wa ata'na ghufranaka. Sampai kemudian Allah menurunkan akhir dari ayat di surah Al-Baqarah itu. Allah memuji mereka. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi ada seorang ulama, ya, guru kami Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, ya, beliau menyampaikan, kata beliau, ketika kita ada hukum Allah lalu kita mengucap itu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka Allah akan berikan 4 keutamaan kepada kita, ya. Pertama, dibenarkan keimanan kita. Ini hukum Allah yang apa saja, ya, kalau kita belum sanggup atau apa, kita ucapkan itu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi enggak nolak gitu. Oh, ini berat, saya enggak sanggup, enggak gitu, ya. Maka kata Habib Umar, pertama akan dibenarkan iman kita sama Allah. Yang kedua, akan diringankan kita melaksanakan hukum itu. Berdasarkan ayat lanjutannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kemudian keutamaan yang ketiga, diajari sama Allah untuk supaya jangan sampai diazab sama Allah. Yaitu doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina. Itu doa yang diajari sama Allah supaya jangan sampai diazab, ya. Ya Allah, kalau saya salah, ampuni salah saya. Ya Allah, jangan kasih beban yang berat seperti umat sebelum saya. Ya Allah, jangan kasih beban berat yang saya nggak sanggup mikul. Dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kata Sayyidul Habib Umar, adalah doa itu dikabul langsung sama Allah. Jadi di dalam hadis itu dikatakan, dan tidaklah orang yang berdoa dengan itu, Rabbana la tu'akhidna, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin,
itu akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 keutamaan kalau kita mengucapkan demikian. Jadi jadilah orang yang tawadhu sama Allah dan Rasulnya. Demikian. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Sesak dada dengernya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jazakumullah khair. Bib. Afwan. Nah, jadi izin Ustaz Abdul Somad, dalam pelaksanaannya, tadi kita sudah dengar dari Habib bahwa itu anjurannya, itu keutamaannya. Tapi dalam pelaksanaannya bagaimana Ustaz? Padahal tadi para sahabat aja kita dengar nggak kuat gitu. Yang Masya Allah imannya pasti langsung ketemu Rasulullah kan jadi lebih kuat daripada kita semua. Sementara kalau kami semua ini bagaimana Ustaz? Mendengarnya aja udah, aduh mesti apa ini? Gimana caranya biar tawadu gitu Ustaz? Insya Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah. Izin Habib. Fadal, Kiai. Sahabat yang menemani beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar punya ayah bernama Abu Quhafah. Abu Quhafah waktu itu belum beriman. Dia tahu bahwa anaknya Abu Bakar akan menemani Rasulullah SAW. Dia tanya ke cucunya namanya Asma. Asma, ya. Katanya ayah kamu mau pergi dengan Muhammad SAW. Oh. Iya. Berarti emas-emasnya habis dong. Dibawa hijrah. Kata Asma, enggak. Kayak Jid, masih ada emasnya. Kalau memang emasnya ada, mana emasnya? Lalu Asma memasukkan batu ke dalam kain. Dia bawa ke Abu Quhafah. Coba pegang. Abu Quhafah ini mohon maaf buta. Dia pegang batu. Oh iya masih ada. Padahal emas itu sudah dibawa hijrah. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8. Sampai tahun ke-8 Nabi Muhammad SAW datang ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan. Gagah perkasa. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, aku bawa ayahku Abu Quhafah untuk bersyahadat. Rasul, pemimpin, Nabi, panglima perang, hebat, pengikutnya luar biasa. Apa kata Rasul waktu itu? Biar aku yang datang menemui Abu Quhafah. Ya Allah. Lalu kemudian orang yang membawa 3.000 pasukan untuk menyerang Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan perang Uhud, itu namanya Abu Sufyan, musuh bebuyutan. Begitu Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Sebagaimana masuk ke dalam Masjidil Haram, ke dalam Ka'bah aman, begitulah siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Betapa rendahnya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang tawaduk kepada Habib, kepada guru, kepada kiai, biasa, karena mereka di atas kita. Allah. Tapi tetap menjaga tawaduk, bukan merendahkan dirinya, tapi dia menjaga kehormatannya di hadapan Allah, tidak masuk dalam kata sombong, walaupun itu kepada musuh. Itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidik, membuat aku beradab. Makanya Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dia katakan, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakimu sampai bengkak tahajud. Hajimu bolak-balik." Tidak. Tapi apa kata Allah? "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Akhlak yang luar biasa. Suatu ketika Rasul SAW sedang duduk, mau makan. Ada anak kecil di sebelahnya. Ada ceret tempat air minum. Lalu Nabi bertanya kepada anak kecil itu, "Atasmahuli, boleh saya ambil ceret ini untuk nuang air minum?" Anak kecil. Dia Nabi. Sayyidul awwalina wal akhirin. Masih peduli kepada anak kecil. Kita duduk anak kecil, saya bilang, anak kecil ikut-ikut sini. Ke dapur, ke dapur. Masya Allah. Waduh, kayaknya ini buat kita yang awam nih jalannya bingung nih nyarinya seperti apa biar tawadu. Insya Allah akan kita bahas trik-triknya setelah yang satu ini. Tetap di Indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat. Kami akan segera kembali.